Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil abraril ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jal, fa innahu qad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, ma'asyiral hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari, serta adik-adik dan anak-anak, baik yang hadir maupun yang mendengarkan serta menyaksikan dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat besar ini kepada kita. Diizinkannya kita mendapatkan satu kebutuhan dasar kita, yaitu salat subuh, dan alhamdulillah berjamaah di salah satu dari tempat yang paling dicintai Allah, yaitu di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala, dan disempurnakan pula dengan majelis ilmu yang mudah-mudahan menambah iman dan taqwa kita, mendekatkan kepada Rabb kita, dan semoga memudahkan jalan kita ke surga. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari yang saya hormati, salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang telah menunjukkan jalan yang terang ini kepada kita, sehingga tidak ada satupun yang kabur dalam urusan agama kita. Mudah-mudahan Allah SWT lapangkan hati kita menerima petunjuk-petunjuknya, dikuatkan langkah kita menapaki sunnah atau ajalan yang telah disunnahkannya. Semoga selawat bersambung pula kepada keluarganya, anak istri dan keturunannya, para sahabat, para tabi'in yang istiqamah mengikuti jalan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita berdoa pula mudah-mudahan Allah menyembuhkan siapapun dari kaum muslimin yang dalam keadaan sakit, baik yang terjangkit dengan pandemi corona ini ataupun penyakit lainnya. Semoga Allah angkat dengan seuk dan waktu yang sedekat-dekatnya. Sebagaimana kita juga berharap kepada Allah SWT, siapapun yang meninggal, semoga Allah limpahkan rahmat dan ampunan kepadanya, dan semoga yang masih sehat, yang masih hidup, Allah lindungi, Allah jaga dan diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan wabah ini segera berlalu
dan diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya kepadanya kita memohon, karena sesungguhnya dialah yang bisa mengabulkan. Ma'asyarul kiram, kita lanjutkan bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Selesai dari bab ma nazala minal kitab amma adh-dhahir yuradu bihi kullihil khas, bab tentang keterangan ayat-ayat Al-Quran yang turun maknanya secara zahir adalah berlaku umum, tetapi semuanya dimaksud dengannya adalah makna khusus dari sisi bahasa dan qarinah yang menunjukkannya. Kemudian beliau melanjutkan dengan babus sinfil ladzi yubayyinu siyaquhu ma'nahu. Bab bagian atau klasifikasi ayat Al-Quran yang siyaqnya, redaksinya menunjukkan makna yang dimaksud. Makna yang dimaksud kalau kemarin adalah bukan dari redaksinya, tetapi daripada qarinah kharijiyah yang qarinah yang di luar redaksi ayat. Ya, misalnya kemarin kan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, semua manusia sudah bersatu untuk menggempur kalian, maka takutlah kepada mereka. Ya, orang sudah paham semuanya dengan indikasi bahwasanya tidak semua orang yang berkesekutu memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena secara bukti kan tidak masuk di dalamnya orang-orang Romawi, orang Persia dan orang-orang Arab lainnya yang tinggal di tempat yang berjauhan. Dan kemudian pula yang diperangi juga sebagian manusia lain. Berarti yang dimaksud adalah manusia-manusia khusus, baik yang memberitahukan juga manusia khusus. Tidak semuanya ini qarinah di luar redaksi ayat, di luar redaksi ayat. Sekarang redaksi ayat sendiri menjelaskan makna yang dimaksud. Redaksi ayat sendiri siyaqnya menunjukkan makna yang dimaksud. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yarhamukallah, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Dan tanyakanlah kepada mereka, yaitu orang-orang ahli kitab Yahudi. Nabi disuruh oleh Allah menanyakan kepada orang-orang Yahudi itu tentang apa? Anil qaryah, tentang suatu negeri, satu kampung. Allati kanat hadiratal bahri, yang terletak di pinggir pantai. Dia terletak di pinggir pantai, itu kota Ailah. Idh ya'duna fis sabti, di saat mereka melampaui batas. Kapan? Fis sabti, pada hari Sabtu. Sebab hari Sabtu itu adalah hari Jumatnya orang Yahudi. Jadi hari besar kita kan hari Jumat. Hari besar mereka pekanannya adalah hari Sabtu. Orang Nasrani hari Ahad. Tidak Selasa ya? Selasa, Ahad. Baik. Dan kita didahulukan oleh Allah SWT menjadi hari Jumat. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا, diuji mereka oleh Allah SWT pada hari Sabtu itu, ikan-ikan main di tepi pantai. Syurra'an, main di permukaan air laut. Wa yawma la yasbitun la ta'tihim, tetapi selain hari Sabtu tak ada ikan main.
Jadi ikan kalau sedang main mudah ditangkap ya. Sama kalau kita sedang lalai main mudah disekap. Allah musta'an. Na'am, yawma la yasbituna la ta'tihim. Selain hari Sabtu, tak ada ikan yang main. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsuqun. Demikianlah kami telah menguji mereka bima kanu yafsuqun, disebabkan apa yang membuat mereka selalu fasik, atau sebab mereka telah berbuat fasik. Fasik adalah keluar dari ketaatan. Al-fasaqa yafsuqu yani kharaja minat ta'ah. Jadi kalau ada orang yang keluar dari ketaatan namanya fasik. Dan secara istilah adalah orang yang melakukan dosa besar atau senantiasa berulang-ulang melakukan dosa kecil atau menganggap remeh dosa-dosa kecil. Ini bisa jatuh kepada dosa besar. Karena jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah siapa yang kepadanya kita berbuat dosa. Ma'asyarul kiram, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fabtada'a jalla thana'uhu. Atau sebelum kita menjelaskan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ayat ini kaum muslimin dan muslimat turun atau bercerita tentang orang-orang Yahudi dulu. Orang-orang Yahudi itu karena suka membantah, karena merasa cerdas dan pintar. Memang orang-orang Yahudi Allah berikan kecerdasan dan kepintaran. Sampai hari ini apa aja kejahatan tak terbayang, seorang mereka terbayang terbuat. Jenis-jenis. Maka riset-riset yang ada di Israel misalnya sekarang itu mereka luar biasa, karena memang mereka adalah bangsa yang suka mencari tahu, cerdas. Ada yang mengatakan wallahu alam, ke atas kebenarannya, survei menyebutkan hasil riset orang-orang Israel saja itu sebanding dengan hasil riset yang ada di seluruh negara Arab Timur Tengah. Digabung seluruh orang Arab Timur Tengah itu hasil risetnya katanya lebih banyak hasil riset di Israel. Ya, tak benar tak wallahu alam. Siapa yang meragukan silakan buat survei sendiri, ya, buktikan. Ya. Walaupun ini survei kan dibuat orang-orang yang saya tidak tahu, majahil bagi saya. Tapi yang jelas memang mereka dari dulu diakui bangsa-bangsa yang Allah beri kecerdasan, diberikan dan suka mencari ilmu. Mereka suka, cuman sayang tongkau. Tahu tongkau? Punya ilmu itu bukan untuk diamalkan, tapi untuk dicari jalan untuk tidak mengamalkannya. Jadi mereka orang-orang berilmu tapi tidak mau mentaati. Sehingga tidak sedikit dari ahli tafsir mengatakan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi, karena mereka sudah tahu lalu mereka tidak melaksanakannya, maka dimurkai. Kalau orang-orang yang tidak berilmu, sesat dia, tetap dihukum tapi dia tidak dimurkai, artinya mereka sesat juga tidak baik ujungnya kan. Tapi yang dilaknat, yang dimurkai adalah orang-orang yang sudah tahu tapi tidak mau mentaati. Makanya ketika dalam ayat tentang li'an, yaitu kedua suami istri saling melaknat, ya, saling melaknat, menuduh suaminya menuduh istrinya tala'an, saling melaknat, maka yang istri bersumpah pula 5 kali, 4 kali bahwa dia dalam keadaan benar, dan yang kelima adalah ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin.
seandainya wanita ini dusta, seandainya suaminya benar dalam tuduhan itu, maka Allah ghadab, murka kepadanya. Sebab apa? Karena pasti wanita itu tahu berzina atau tidak, pasti tahunya. Tapi kalau suaminya dusta, laknatullahi alaihi, dilaknat Allah Subhanahu wa taala, karena dia dia tidak hanya mengira atau ilmunya tidak sepasti ilmu istri yang berzina atau tidak tadi. Jelas ya? Kita melihat, mendengar tentang surga dan neraka sekarang. Ilmu kita baru ilmu yaqin. Sah? Tidak pernah dengar ya? Ada ilmu yaqin, ada ainul yaqin, ada haqqul yaqin. Tentu jangan-jangan mengira ini ilmunya ilmu orang sufi ini. Bukan. Ilmu Al-Quran. Ainul yaqin. Pertama ilmu yaqin. Kita mengetahui dengan yakin. Dari mana ilmunya? Al-Quran dan hadis. Ini namanya ilmu yaqin. Ilmu yang meyakinkan. Yakin seyakin-yakinnya bahwa surga neraka itu ada. Lalu nanti di akhirat atau ketika masuk kubur kita diperlihatkan, maka disebut dengan ainul yakin. Nampak, terlihat oleh mata seyakin-yakinnya. Tambah yakin tak? Tambah yakin? Hah? Ada orang bercerita makan di tempat itu sedap luar biasa. Ya, orang yang cerita ini memang suka makan juga. Nah, misalnya, percaya enggak? Enggak percaya juga. Ya, seorang pakar kuliner enggak percaya. Percaya kita. Cuma baru ilmu yakin. Tapi setelah baru melihat, oh ini betul nih, ainul yakin. Setelah mencicipi, haqqul yakin. Oh betul. Ya. Jadi setelah dilihat, ainul yakin. Setelah dirasakan, baru haqqul yakin. Dah masuk baru nanti haqqul yakin kita. Demikian juga dengan ini. Jadi wanita itu dia haqqul yakin, karena tidak atau iyanya dia pasti tahu. Makanya kalau dah tahu tapi membangkang atau mengingkari, ghadaballah 'alaiha. Allah murka kepadanya. Sudah jelas benar dan kamu merasakan sendiri tapi mengingkari. Maka beda antara hukuman antara yang menuduh karena ilmunya baru ainul yakin, tapi kalau istrinya haqqul yakin. Nah, orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang Allah berikan ilmu tetapi mereka sering melanggarnya, dan melanggar itu kaum muslimin dan muslimat rata-rata orang-orang yang melanggar dan dapat ilmu itu karena kecerdasannya mencari hilah atau berhilah, mencari modus. Nah, orang Yahudi pakarnya memang. Mereka izya'duna fis sabti, tanyakan kepada mereka, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang suatu negeri yang terletak di pinggir pantai. Izya'duna fis sabti, ketika mereka melampaui batas pada hari Sabtu. Diceritakan oleh para ahli tafsir bahwasanya orang-orang itu dilarang Allah Subhanahu wa taala mencari ikan pada hari Sabtu. Ya, kenapa mencari ikan dilarang? Ujiannya kenapa mencari ikan? Karena mereka orang tepi pantai. Orang pantai biasanya nelayan. Ya, nelayan, maka yang diuji dengan yang mereka gandrungi. Kalau ujiannya dengan sesuatu yang kita tidak suka, ya tidak berat ujiannya. Ya, kalian tidak usah cari kayu bakar orang laut, mana cari kayu bakar dia. Kalian tidak usah cari, misalnya usah berdagang hari ini, mudah kan? Ya tidak apa-apa. Macam kita hari ini yang yang tidak rajin, yang tak pernah ada kepentingan ke pasar, dilarang ke pasar oleh pemerintah. Marah dia. Yang marah orang mana? Ya orang pasar. Orang pasar. Jadi kaum muslimin ujiannya adalah jangan cari ikan hari Sabtu. Akhirnya mereka cerdas. Kan kita dilarang cari ikan hari Sabtu itu, maqasid syariahnya. Begitulah lebih kurangnya. Maksud daripada larangan itu adalah
Ilahnya apa? Supaya Sabtu kita fokus beribadah. Coba lihat kaum muslimin. Mereka mencari, makanya sebagian ulama mewanti-wanti tentang ilmu maqasidus syariah. Sebab kalau salah pasang, gulu dalam memakainya membatalkan syariat. Bisa membatalkan syariat. Semuanya dikaji secara maqasid. Padahal bukan itu maqasid. Makanya hati-hati, ilmu maqasidus syariah ini harus sangat hati-hati. Kalau tidak jatuh ke tangan orang yang tidak warak, bisa membuat pembatalan hukum syar'i. Seperti orang dengan alasan maqasidus syariah mulai mutaati nisab zakat, mulai mutaati tentang mahram, mulai mutaati tentang mahram, orang-orang yang boleh nikah itu tidak, dan sebagainya. Semuanya. Kemudian masalah talak, kemudian masalah iddah, dan seterusnya. Akhirnya gara-gara gulu, karena miskin ilmu dan miskin taat, akhirnya maqasidus syariah menjadi alat untuk menjadi modus operandi, untuk menjadi modus untuk meninggalkan syariat. Tapi kalau tepat di tangan orang yang warak dan bertakwa, dia adalah bagian dari ilmu yang sangat bermanfaat, sehingga bisa mengeluarkan fatwa yang tepat pada waktu, pada keadaan, pada tempat yang tepat. Tapi kalau jatuh ke tangan orang yang tidak warak, maka bisa membatalkan syariat. Maka mereka mulai berpikir, maqasid syariahnya di sini, maqasid tasyri'nya apa? Kita dilarang hari Sabtu beribadah dengan tujuan dilarang cari ikan supaya tidak terganggu hari ibadah kita. Akhirnya mereka berpikir, dan memang tidak payah, kalau pikir itu senang kaum muslimin. Yang payah itu adalah mencari ilmu dan taat itu payah. Menaati itu susah, tapi mencari alasan untuk tidak taat itu mudah. Akhirnya mereka berpikir, kalau begitu kita buat cara cari ikan itu yang tidak mengganggu ibadah kita. Akhirnya mereka bentangkan pukatnya, segala alat penangkap ikannya pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Yang ikan kan tahu dia enggak. Tahu ikan kan? Maksudnya ikan enggak tahu gitu, bahwa ini dipasang hari Jumat, ada pasang satu, sama bagi mereka. Mereka akan terjerat juga. Rata-rata mereka kan tidak tahu. Jadi hal itu kaum muslimin dan muslimat, masuk ikan pada hari Sabtu dan pagi-pagi Ahad mereka ambil. Zahirnya selamat apa tidak? Zahirnya selamat. Ya. Ikan dapat, syariat dapat. Ternyata itu adalah hilah. Allah tidak suka. Ya, tidak suka. Karena yang dilarang itu adalah cari ikannya. Nangkap ikan hari Sabtu. Jadi pakai pukat Jumat, hakikatnya sama dengan menangkap ikan hari Sabtu. Karena ikan kapan masuknya? Ya Sabtu. Andainya mereka hari Jumat pasang pukat, lalu habis diangkat, mereka selamat memang. Kemudian Ahad mereka cari lagi, selamat. Tapi ketika tujuannya adalah mengelabui Allah, kan mengelabui Allah itu dilarang untuk cari ikan hari Sabtu. Dah, kita pasang Jumat. Yang penting ikannya dapat hari. Dia tahu ikan akan dapatnya hari Sabtu. Jadi kaum muslimin dan muslimat makanya berhati-hati dalam menentukan illah suatu hukum, maksud daripada suatu syariat. Sebab kalau salah, jatuh-jatuhnya kepada hilah yang diharamkan, apalagi berakibat melanggar suatu aturan yang telah Allah tetapkan. Buktinya Allah kutuk mereka menjadi kira dan babi. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, tapi yang maksud Al-Syafi'i menjelaskan ayat ini dari sisi redaksinya adalah, berkata beliau, fabtada'a jalla thana'u zikral amri bi mas'alatihim anil qaryatil hadiratil bahr. Maka Allah jalla thana'u memulai menyebutkan perkara atau perintah untuk bertanya
yaitu memerintahkan kepada mereka untuk bertanya atau bertanya kepada mereka orang-orang Yahudi tentang suatu kampung al-hadiratil bahri yang terletak di pinggir pantai kota Ailah. Falamma qala, tatkala Allah berfirman dalam satu ayat itu juga, idh ya'duna fis sabti, ketika mereka melanggar pada hari Sabtu. Dalla ala annahu innama arada ahlal qaryah. Ini menjadi tanda bahwa yang dimaksud oleh Allah untuk ditanya itu adalah ahlul qaryah, penduduk negeri itu. Zahirnya tadi tanyakan kampung. Jadi orang yang baik makna tekstual atau letterless akan mengatakan gimana nanya kampung. Maka ketika disebutkan redaksi selanjutnya, idh ya'duna fis sabti, ketika mereka melampaui batas. Yang belum melampaui batas adalah penduduknya, orang-orang yang tinggal di situ. Kampung itu sendiri, batas dia sendiri nggak tahu. Yang sering berkelahi kan orangnya. Batas kampung. Yang sering berkelahi tentang tapal batas siapa? Kampungnya atau orangnya? Ya orangnya. Kampung kan diam aja dia. Nah, kampung aja diam aja. Yang berkelahi adalah orangnya. Nah, ketika disebutkan ya'duna fis sabti, maka hilanglah keraguan bahwa bagaimana menanya kampung, karena maksudnya adalah orang-orang yang di kampung itu. Jadi siaknya, redaksinya menunjukkan maknanya. Sebab kalau kita masukkan dalam golongan yang pertama, qarinah, kan kampung diam, benda mati tidak bisa bicara, akan dijawab oleh orang. Ada benda mati yang bisa bicara. Bukankah Nabi di Mekah dulu ada batu yang mengucapkan salam ke Nabi? Betul? Ada batu mengucapkan salam ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi dulu khutbah Jumat meletakkan tangannya di batang korma, ya tak? Batang korma di depan Masjid Nabawi. Ketika dibuatkan mimbar oleh Nabi dibuatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar, lalu Nabi khutbah di atas mimbar, tidak lagi khutbah dekat meletakkan tangannya di korma tersebut. Maka menangislah korma itu. Atau tidak tahu ya. Menangis korma itu sampai Nabi turun dari mimbar dan membelainya, baru dia diam. Kayak anak kecil nangisnya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau sempat kita terjadi hari ini, nangis meja ini jadi keramat kita. Jadi masjid keramat ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ada benda-benda mati yang berbicara, Nabi. Jadi bisa aja orang berkata bahwa kamu kenapa tidak bisa bicara? Cuman ketika ada idh ya'tuna fis sabti, ketika mereka melampaui batas, melanggar aturan pada hari Sabtu, maka yang melanggar itu adalah manusianya atau penduduknya. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini tanda redaksi menunjukkan bahwa yang maksud adalah ahlul qaryah. Li'anna al-qaryata la takunu 'adiyatan. Karena kampung tidak mungkin melampaui batas. Wala fasiqatan, dan tidak pula berbuat fasik. Bil udwani fis sabti, yaitu dengan melanggar batas pada hari Sabtu. Wala ghairih, dan pada selainnya. Wa annahu innama arada bil udwan, dan sesungguhnya yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut yang durhaka itu adalah ahlul qaryati alladzina balahum bima kanu yafsuqun, yang diberi ujian oleh Allah karena mereka selalu keluar dari ketaatan. Jadi ujian-ujian banyak karena mereka tidak lulus. Jadi kalau kita jarang lulus, terus sering ujian remedial, ujian ulang ya. Kapan datang remedial, ujian ulangan, karena tidak lulus dia. Jadi tidak naik tingkat. Kalau ujian berulang naik tingkat, itu ujian lain. Ini tidak. Ujiannya mereka selalu berpuasa. Setiap perintah ini mereka tak laksanakan. Buat perintah ini mereka tidak laksanakan. Ketika terjadi pembunuhan di Bani Israel, ya, kayaknya kita dan niru Bani Israel juga nih. Banyak orang yang dibunuh pada akhir zaman ini. Katsir al-harj, banyak pembunuhan, banyak fitnah. Yang bunuh gak tahu kenapa membunuh. Kenapa dibunuh? Tidak tahu. Yang penting saya disuruh
membunuh. Yang dibunuh juga tak tahu kenapa kamu dibunuh. Ya, dah mati nggak tahu dia. Kaum muslimin dan muslimat tak tahu kenapa dibunuh. Tak ada salahnya kadang. Semoga Allah selamatkan kita dari kedua perbuatan itu, baik pelaku maupun jadi korban. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat di zaman fitnah ini, di zaman fitnah itu nasihat Nabi adalah jangan aktif dibuat fitnah. Jangan kita menjadi sumbu dari sebuah fitnah. Karena yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berbaring lebih baik daripada yang duduk. Dan kalau bisa kalian tinggal di puncak-puncak gunung memelihara kambing-kambing kalian daripada hidupkan api fitnah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita doakan semoga saudara-saudara kita kaum muslimin memahami hal ini, karena memang sabar itu berat. Kamu tidak akan sanggup. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati, berat memang, berat. Karena alasan untuk tidak sabar itu banyak. Ya, kezaliman, ketidakadilan dan sebagainya. Tapi Nabi katakan akan ada nanti orang-orang seperti itu. Lalu bagaimana nasihatmu ya Rasulullah? Nasihat saya adalah addu ma alaikum. Laksanakan apa yang wajib kalian lakukan dalam berbuat taat, kemudian serahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya kaum muslimin dan muslimat bahwasanya seperti apa kita, seperti itulah diberikan orang-orang yang mengurus kita. Jadi kalau nak baik, ayo kita baik. Insyaallah janji Allah itu pasti. Usaha kita tidak pasti. Ya, jadi sabar itu di saat zalim lah. Kalau sudah adil pemimpinnya, tidak sabar lagi yang dianjurkan bersyukur gitu. Obat dah gratis, pendidikan gratis, ya. Yang salah dihukum, yang benar dibela. Perlu sabar lagi? Tinggal bersyukur. Kapan sabar? Di saat makan payah, pendidikan mahal, tidak salah dihukum pula, yang salah dibebaskan. Di situlah sabar itu. Kalau sudah adil tak apa lagi sabar. Jelas sebenarnya. Jadi sabar itu karena nasihat Nabi begitu, sabar. Kapan? Di saat terjadi kezaliman. Oh, kalau diam kita berarti rela dengan bukan. Siapa yang rela dengan kezaliman? Ya. Sekarang tanya kita, istri kita yang zalim pada kita, lalu kita diam karena suka atau karena tidak suka? Suka ya? Cuman berlawan sama istri tidak lawan kita, itu masalahnya. Atau suami yang zalimi istri, berapa banyak istri diam, bukan dia karena suka, cuman itulah ujian kesabaran. Allah musta'an. Oh, saya sabar sekali, istri saya baik luar biasa. Akhirnya saya sabar. Tidak sabar namanya itu namanya syukur gitu. Sabar itu kapan? Di saat hak kita tidak atau tidak diberikan. Di saat hak kita terabaikan. Ya memang Ustaz betul-betul sabar katanya. Ya, setiap pulang diceramahi istrinya, ya katakan. Kalau nak pergi harus minta surat izin dulu misalnya, tapi sabar. Itu baru sabar. Ya tak? Masya Allah, ibu ini sabar sekali, suaminya penghasilannya pas-pasan, kadang tak dapat makan, tapi tetap setia. Itu namanya sabar. Nah, ibu ini sabarnya luar biasa ya. Masya Allah, suaminya kasih nafkah minimal sepekan 20 juta. Sabar dia nerima. Sabar dia nerima. Itu tidak sabar namanya kawan. Itu namanya syukur. Jadi sabar itu ketika ada kezaliman. Allah musta'an. Ini kadang-kadang sabar sampai kapan? Kata Nabi bilang, antum tanya sampai kapan? Nabi sebutkan hatta talqauni indal haud, sampai kalian bertemu saya di tepi. Kenapa tepi telaga? Kenapa di tepi telaga janjinya? Karena nanti di situ terbukti siapa yang cintanya hanya pemanis bibir dan siapa yang cintanya benar-benar dari relung hati yang paling dalam. Yaitu siapa yang setia dengan sunnahnya, cintanya diterima, dan siapa yang hanya pandai menyanyikan lagu cinta
tetapi tidak ada dalam buktinya nyata. Bagusnya pandai menyanyi tetapi dibuktikan. Jangan hanya pandai nyanyi tetapi ketika disuruh berkorban meninggalkan yang tidak disukai Nabi, lalu dia bilang negosiasi dulu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya sampai kabar-kabarnya bagaimana kapan ya Rasulullah, sampai kalian bertemu dengan saya di tepi telaga. Karena saat itu terbukti mana cinta yang sesungguhnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Yahudi ini diuji oleh Allah karena tidak pernah, setiap ujian selalu gagal. Ya, hampir-hampir mereka tidak melakukan yang diperintahkan Allah SWT. Ketika terjadi pembunuhan, disuruh untuk, ya mereka kan boleh berdebat siapa pelakunya, tidak tahu. Hanya mereka datang ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tentu solusinya ilahi, solusinya rabbani. Datang perintah Allah SWT, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Kalau kalian nak tahu, tinggal Allah katakan sembelih seekor sapi, selesai. Sebenarnya kalau mereka sembelih selesai, tidak panjang ayatnya, tidak panjang ayat, tapi ayat tentang ini panjang jadinya kan. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Datang lagi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Ya, nanya lagi qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Jelaskan lagi qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurru an-nadhirin. Qalu ud'u lana, nanya lagi. Ayatnya panjang. Hatta kadu wa ma kadu ayaf'alun, hampir-hampir mereka tak mendapatkan yang dicari itu. Sering ditanya detailnya, yang ujungnya sebenarnya tidak mau melaksanakan dosalahnya. Padahal sapi banyak di situ. Kenapa mereka disuruh nyembelih sapi? Ayo, kenapa suruh nyembelih sapi? Karena sebelumnya mereka diuji oleh Samiri nyembah sapi. Sekarang disuruh nyembelih, berat tak? Ya berat. Makanya mereka cari-cari alasan. Jadi kalau ada kepentingan dalam suatu masalah itu, seberat-beratnya meninggalkan. Jelas? Makanya jangan sampai ada kepentingan di dalam sesuatu kepelanggaran itu. Ya, kalau ada pelanggaran, ada kepentingan kita pelanggaran, berat. Maka dulu pernah menyembah sapi. Akhirnya mereka disuruh Allah untuk, ya kalau kalian nak berbantah tentang siapa pembunuh ini, sembelih sapi, seekor sapi aja, tidak banyak lah. Supaya pertama untuk menghilangkan image sapi itu disakralkan oleh mereka, Akhirnya mereka pun mencari-cari alasan bagaimana caranya supaya sapi jangan disembelih. Untuk ujung-ujung nanti Nabi Musa menyerah gitu ya. Ujung-ujung Nabi Musa menyerah, udahlah kalau gitu tidak jadilah, tidak usah gitu ya. Tetapi akhirnya Allah tunjukkan karena ilmu Allah lebih tinggi dari ilmu mereka. Mereka akan kehabisan dalih. Makanya seorang yang alim, seorang yang jahil kalau sudah berapa dengan alim dia kehabisan nafas. Dia paling ngomongnya dari belakang. Banyak orang ngomong di belakang di medsos ya, tapi pas berhadapan tidak bisa berhadapan, tidak bisa cerita. Banyak, masya Allah, ngomong misalnya tentang Syekh Fulan di medsos kayaknya dia lebih alim dari Syekh. Pas ketemu dia secat, ya tidak bisa, 2 langkah dah ngaku gitu. Baru 2 jurus keluar sudah ngaku. Tapi di belakang masya Allah hebat luar biasa. Ya, di medsos mengundang perdebatan 4.000 komentar. 4.000 komentar. Tapi pas berhadapan tak ada komentar satupun. Ditanya silakan, ada yang bisa mau disampaikan secara terbuka, bebas? Nah, tidak ada. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah berhadapan dengan Nabi Musa, akhirnya mereka harus melaksanakan. Akhirnya faqulna nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum
ta'qilun. Demikianlah Allah memperlihatkan tanda menghidupkan orang mati dan memperlihatkan pada mereka kalian tanda-tanda kebesarannya agar kalian mau berpikir. Ternyata mereka berpikir begitu tidak dianggap berpikir karena pikirannya tidak benar. Jadi ada pikiran tidak benar tidak dianggap berpikir. Kalau pikiran tidak membawa hidayah tidak mau anggap berpikir. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya mereka sering dapat ujian dari Allah karena sering membantah. Wa qala, kemudian Imam Asy-Syafi'i melanjutkan, wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarqubun. Dalam surat Al-Anbiya 11 sampai 12, sudah berapa banyak negeri yang kami hancurkan. Lagi kalimat qaryah, negeri yang dihancurkan, kanat zalimatan, yang telah berbuat zalim, wa ansha'na ba'daha qauman akharin, dan kami ganti mereka dengan umat yang lain atau kaum yang lain. Jadi kaum muslimin dan muslimat, perkataan ini akan jelas oleh Syafi'i rahimahullah taala. Falamma ahassu ba'sana, tatkala mereka sudah merasakan azab kami, ba'sana, azab kami, idahum minha yarqudun, mereka tiba-tiba melarikan diri ingin lari daripada kampung tersebut. Berkata Imam Syafi'i, wa hadzal ayat ini fi mithli ma'na al-ayati qablaha, persis sama maknanya dengan ayat sebelumnya. Disebutkan kampung, fadzakara qasmal qaryah, lalu Allah menyebutkan penghancuran suatu negeri. Falamma dzakara annaha zalimah, tatkala Allah menyebut dengan kalimat zalimah, kampung itu zalim, bana lis-sami', jelaslah bagi siapa yang mendengarkan, anna zalima innama hum ahluha, yang zalim itu adalah penduduknya, bukan kampungnya. Maka yang dihancurkan adalah penduduknya. Ya, penduduknya, kampungnya masih bisa dipakai setelah itu. Ya, bangunannya, orang-orangnya, jadi semua hasil karya mereka itu hancur. Tapi kampungnya ada enggak? Masih ada. Misalnya Madain Salih sekarang yang ada di Tabuk, misalnya sekitar Tabuk, ya masih ada bekasnya. Tetapi orang-orangnya hancur, dilululantakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika disebutkan ada kalimat zalim, maka dimaksud adalah orang yang tinggal di kampung itu. Duna manaziliha allati la tadhlim, tidak masuk rumah-rumah yang tidak ikut zalim. Rumah kata ikut zalim dia, penduduknya, penghuninya yang zalim. Makanya rumah-rumah mereka yang di gunung-gunung itu masih ada sisa-sisanya. Walamma dzakara al-qaum al-munsyiina ba'dah atau munsyiina ba'dah, dan tatkala Allah menyebut pula ada kaum yang diciptakan setelah mereka sebagai pengganti mereka. Wa dzakara ihsasahum al-ba'sa 'inda al-qasm, dan disebutkan pula bagaimana mereka merasakan azab itu ketika Allah menghancurkan. Ahatal ilmu annahu innama ahassal ba'sa man ya'riful ba'sa minal adamiyyin, maka di ilmu menunjukkan secara komprehensif, secara sempurna, bahwa yang bisa merasakan beratnya azab itu adalah orang yang merasakan azab, yaitu dari kalangan anak Adam, al-adamiyyin, yaitu Bani Adam. Kampung itu tidak merasa, karena dia benda mati, dia tidak merasakan penghancuran itu. Maka ketika Allah sebutkan falamma ahassu ba'sana, tatkala mereka merasakan azab kami, idzahum minha yarqudun, mereka pun berlari meninggalkan kampung tersebut. Padahal sebelumnya mereka bilang kami yang berkuasa di kampung ini, tetapi setelah datang azab yang maha kuasa, mereka tidak berkuasa. Maka mereka lari terbirit-birit. Tetapi tak ada yang bisa lari dari azab Allah SWT. Macam kita sekarang aman, damai ya. Tiba-tiba kalau datang gempa, ya, kira-kira PRT lari juga enggak? Ya? Ikut lari gitu ya. Mungkin dia yang pertama lari mungkin.
Ya, padahal sebelumnya dia bilang kalian ini saya yang kuasai, jangan coba-coba ya. Tanpa tanda tangan saya kalian tidak bisa apa-apa. Akhirnya pas gempa pakai tanda tangan lagi. Tiba banjir bandang pakai tanda tangan lagi. Rupanya rumah PRT betul yang terendam kan? Ya tidak bisa kaum muslimin. Ya. Siapapun yang punya kuasa ngaku berkuasa, tapi kalau tidak taat pada Allah SWT, dia akan hilang kuasa itu. Akan hilang kuasa. Jadi oleh sebab itu ketika diberikan kuasa, maka gunakan untuk menyenangkan yang maha kuasa. Sebab kuasa kita sangat terbatas. Diakui atau tidak, sangat terbatas. Kita lemah. Fir'aun yang ngaku jadi Tuhan masih perlu pembantu-pembantu. Iya tak? Apalagi kuasa kita yang tidak sampai mengakui jadi Tuhan. Tidak bisa kita sendiri. Kita masih butuh. Bahkan untuk masak aja perlu pembantu ya. Untuk cuci pakaian perlu pembantu. Untuk bersihkan kebun perlu pembantu. Semakin tinggi kuasa semakin susah kita. Semakin tinggi kuasa semakin tidak bisa bekerja. Ya Pak? Hah? Dulu sebelum berkuasa bisa masak sendiri, iris bawang sendiri kan. Sekarang tidak bisa lagi kan. Semakin kurang kuasa kita. Dulu bisa membersihkan lahan kebun-kebun kita sendiri. Tinggi kuasa kita semakin tidak bisa lagi. Dulu bisa nanak nasi sendiri. Sekarang sudah nanak langsung jadi kerak semua. Tidak sempat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kuasa kita sangat terbatas. Maka gunakanlah kuasa itu untuk menyenangkan, meridai atau mendapatkan ridha yang maha kuasa. Hati-hati. Karena sejarah itu akan mencatat. Bukan hari ini, tapi dicatat setelahnya. Sebulan pernah berkuasa, maka hasil karyanya. Coba lihat hasil karya Fir'aun apa? Hah? Semua orang zalim, pemimpin yang zalim disebut Fir'aun. Coba bayangkan, Fir'aun. Sampai suami yang zalim itu bilang Fir'aun sama istrinya. Ampun, ini lebih dari Fir'aun katanya. Lebih pula dari Fir'aun katanya. Kaum muslimin, Fir'aun. Itulah karyanya. Pasti orang kalau ada kesesatan pasti disebutkan ini gara-gara Fir'aun ini. Ini Fir'aun yang punya kerja. Betul kan? Penguasa tirani. Makanya apakah kita ingin seperti itu? Ya tinggal pilih kita. Tetapi ketika sejarah manis Rasulullah SAW, karyanya selalu berbuah doa sallallahu alaihi wasallam. Murid-muridnya yang diberi kuasa, yang rata-rata menolak, Abu Bakar manis namanya, Umar indah terukir karyanya, Utsman, Ali radhiyallahu taala, Umar bin Abdul Aziz. Nah siapapun walaupun dia muslim, tetapi kalau seandainya zalim tetap buruk ceritanya. Misalnya Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, misalnya yang suka membantai para ulama, yang suka menghabisi yang tidak sependapat. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf menjadi ikon penguasa muslim yang sangat zalim pula dalam Islam karyanya. Demikian juga orang-orang yang berdusta dengan kuasa. Mukhtar bin Ubaid Al-Thaqafi mendapat gelar Al-Kazzab min Al-Thaqif. Mana yang kita pilih? Semoga Allah SWT menjadikan kita yang pandai mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang sudah terjadi, sehingga di saat kita mati yang datang selalu dikirimi kepada kita adalah doa Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Jangan sebaliknya, alhamdulillah untung dah mati, untung dah mati, alhamdulillah untung tak berkuasa lagi. Kalau masih hidup lebih menderita lagi kita Pak. Dulu berkuasa, ketika berkuasa zalim, tiba-tiba tidak kuasa lagi. Orang mandang aja sini semua kita. Siapa tuh? Itu tidak manis. Tapi kalau orang yang ini masih hidup pun, orang lihat kita, masya Allah seperti masih berkuasa Pak, seperti masih berkuasa. Oleh sebab itu pilihlah yang terbaik untuk kita di masa hidupnya. Yang kedua, bahwa orang yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang senantiasa penyayang itu senang hidupnya, karena al-jaza' min jinsil amal. Orang yang membuat orang lain tenang, maka dia akan mendapatkan hidup yang
tenang. Orang yang buat masyarakat bahagia, dia lebih bahagia lagi. Dia lebih bahagia lagi. Makanya ketika ditanya kepada Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Bani Umayyah, apa kesenangan yang masih tersisa, yang paling menyenangkan, padahal istri sudah paling banyak tuh cantik, paling cantik, tempat tidur paling empuk di masa beliau, kendaraan paling mewah di masanya. Apa kebahagiaan yang lebih lagi ya Amirul Mukminin? Dia bilang, kebahagiaan yang paling bahagia adalah di saat saya dapat memberi kepada seseorang dalam keadaan muka berseri-seri, dia mengucapkan terima kasih. Itulah sesungguhnya yang paling bahagia dalam hidup ini. Kenapa? Karena membahagiakan orang adalah kebahagiaan yang di atas segala kebahagiaan. Maka jadilah sekecil apapun kita jadi pemimpin yang membahagiakan orang-orang yang di bawah pimpinan kita. Mulailah dari keluarga dulu, dari seorang ayah yang menyenangkan, seorang ibu yang menyenangkan, atau saudara yang menyenangkan saudaranya. Dan kalau nanti diberikan rezeki atau ujian lah, bukan rezeki ya, jadi pemimpin di masyarakat, jadilah pemimpin yang menyenangkan masyarakat, karena terbiasa menyenangkan. Lebih tinggi lagi, dari RT jadi RW, RW jadi lurah, lurah jadi camat, camat jadi apa lagi? Wali kota ya. Jadi kota jadi gubernur, gubernur jadi presiden. Ya, kita terbiasa menyenangkan insyaallah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah memberi kita pemimpin orang-orang yang diberikan amanah, orang-orang yang senantiasa bertakwa dan takut kepada Allah SWT. Dan tentu saja yang paling kita perhatikan adalah mari kita mulai dari kita. Mulai dari kita. Makanya kalaupun ikut pemilu nanti jangan ambil uang dari siapa saja. Yang sebaliknya ambil uang semuanya tapi jangan pilih. Ini dah mulai zalim juga kita. Sudahlah disuap, zalim pula. Ya tak? Datang Pak Haji ini ngasih 200, embat juga ya. Datang Bu Haja ini ngasih 500, ambil juga. Semua janji, iya Pak, iya Pak. Bohong, zalim, disuap. Kumpul semua keburukan pada kita. Lebih baik, mohon maaf Pak, saya tidak bisa ngambil ini. Kalau rezeki Bapak saya pilih, saya pilih. Pandai-pandai aja lah senyum saya di hari-hari terakhir. Iya kan, moga Allah lapangkan saya. Kalau sudah begini rakyat, insya Allah mudah-mudahannya, karena kita tidak jauh dari pemimpin kita, tidak jauh dari kita. Ini kita semua rata-rata masih mau disuap, betul kan? Iya, rata-rata masih mau disuap. Maka siap-siaplah pemimpin yang mau disuap. Cuman suap mereka lebih besar dari suap kita. Kita suap selembar, ya, suap selembar, uang 50.000, 100.000. Menderita 5 tahun ya, tepuk ambai-ambai katanya, bila langkuh kuku dia membuat dengan duit salai. Menderita 5 tahun. Allah Akbar ya. Kita mulai dari yang kecil ini, besar ini sebenarnya masalahnya. Selama ini tidak hilang di masyarakat, maka siap-siaplah kita mendapatkan pemimpin yang suka karena mereka tuh nyuapin. Iya, mereka nyuapin kita. Cuman suap mereka lebih besar. Kita disuruh 3M, mereka 17M. Iya kan? Kita hanya 3M, pakai masker, menjaga jarak. Apa lagi? Mencuci tangan pakai sabun. Mereka enggak 17M miliar. Allah musta'an. Nah, barangkali sampai di sini, mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik bahwa sesungguhnya beginilah Al-Quran dalam mengkhitab kita dengan bahasa yang dipahami dari redaksinya, sehingga tidak ada lagi terjadi perdebatan panjang bahwa ini yang disebutkan orang kampungnya bukan enggak, ini siaknya redaksinya yang menunjukkan makna yang dimaksud, dan ada karinah indikator yang lain yang menunjukkan makna yang dimaksud. Mudah-mudahan dengan demikian ketika baca Quran, ini yang mana ini ya, tentu saja bagi yang punya alat ilmu bahasa Arab dengan segala bidangnya akan membantu kita memahami ini. Tapi kalau kita belum pandai berbahasa Arab, alhamdulillah sudah Allah berikan para ulama, para ahli menerjemahkan makna
Al-Quran yang insya Allah pada umumnya adalah terjemahan yang mewakili apa yang ada dalam ilmu yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ini. Dan kalau seandainya ada keraguan, alhamdulillah Allah berikan pula orang-orang yang ulama-ulama kita tempat bertanya, ustaz-ustaz kita, dai-dai kita untuk memperjelasnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali insyaallah pekan depan di waktu dan tempat yang sama dengan izin Allah tabaraka wa taala. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.